Manajemen Prodi Hubungan Internasional. Perkenalkan, nama saya Royfani Nur Andriansyah dari Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dari Tempat Nusa Negara. Di sini kelompok kami akan menjelaskan dengan jurnal kami yang berjudul Resolusi Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Peran Pemerintah Kabupaten Jember melalui video kreatif teknik jejak pendapat. Melalui proposal ini, penulis akan berfokus pada kemiskinan. Hal ini sangat menarik untuk dibahas sebab dapat menuai banyak diskusi serta aspirasi karena kemiskinan adalah salah satu permasalahan yang dihadapi oleh setiap negara yang ada di dunia, khususnya di Indonesia sendiri. Pada dasarnya, kemiskinan adalah suatu kondisi di mana seseorang atau suatu kelompok tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam hidupnya, khususnya kebutuhan primer yakni sandang, papan, pangan. Berdasarkan data, Indonesia menempati posisi ke-73 dengan negara miskin di dunia. Di Indonesia telah banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk terus mengentaskan kemiskinan dan telah menunjukkan hasil yang sangat positif. BPS atau Badan Pusat Statistik mencatat persentase kemiskinan di Indonesia semakin menurun. Secara umum pada periode September 2012 sampai Maret 2023, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan baik secara jumlah maupun persentase. Pada Maret 2023, penduduk miskin di Indonesia mencapai angka 25,97 juta jiwa. Dibandingkan September tahun lalu, jumlahnya mengalami penurunan sebesar 0,46 juta jiwa orang. Sedangkan Maret tahun lalu mengalami penurunan 0,26 juta orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar 9,36%, menurun 0,21% dari September 2022 dan menurun 0,18% poin terhadap Maret 2022. Di Jawa Timur tercatat kemiskinan Maret sampai September 2022 mengalami peningkatan, tetapi secara tahunan mengalami penurunan. Bahkan kondisi saat ini jauh lebih baik daripada awal saat pandemi COVID-19 menyerang Indonesia. Proses penanggulangan kemiskinan di wilayah Jawa Timur akan cepat dilakukan apabila tingginya kinerja fiskal regional. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, presentasi kemiskinan di Jawa Timur yang mencapai 10,49%, lebih tinggi dari nasional 9,57%. Di Kabupaten Jember, garis kemiskinan pada bulan Maret 2022 sebesar 400.961 per kapita, meningkat sebesar 5,40% secara spesifik. Secara spesifik berdasarkan data BPS berupa penerimaan jatah beras miskin di Kabupaten Jember, terdapat 31 kecamatan yang menjadi penerima program beras miskin dan 3 kecamatan diantaranya menjadi penerima terbanyak, yaitu Kecamatan Sumber Baru, Kecamatan Kalisan, dan Kecamatan Silo. Misal masalah bagaimana kondisi kemiskinan menurut masyarakat miskin di Kabupaten Jember. Bagaimana peran pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Jember dalam menangani kemiskinan. Tujuan mengetahui kondisi sebenarnya dari kemiskinan menurut pandangan masyarakat miskin Kabupaten Jember. Mengetahui seberapa efektif solusi pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Jember dalam mengatasi kemiskinan. Manfaat memberikan gambaran rinci mengenai kemiskinan di Kabupaten Jember dan memunculkan solusi dari pemerintah setempat dalam rangka mengurangi kemiskinan di Kabupaten Jember. Berikutnya saya akan menjelaskan bab 2, yaitu skenario konten. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pada suatu hari di tahun 2023 awal, tim video gagasan kreatif kelompok 9 melihat situasi di berita bahwa kemiskinan di Jember dikatakan sudah menurun. Namun realitanya masih banyak ditemukan rakyat miskin yang bersinggah di sekitaran Kabupaten Jember. Hal ini menunjukkan rasa inisiatif dan penasaran dari tim video gagasan kreatif 9 sendiri bahwa realita dari yang ditampilkan oleh berita dan realita yang dilihat langsung oleh tim itu berbeda, sehingga memunculkan inisiatif untuk mencari tahu lebih mengenai fakta yang sebenarnya terjadi.
kemudian introduksi PKM. Pada sekitar bulan Agustus 2023, Universitas Jember menawarkan program PKM yang dibagi ke beberapa bidang, salah satunya itu PKM video gagasan kreatif. Tim PGK 29 melihat ini sebagai sebuah momentum untuk menciptakan suatu terobosan dalam membantu mengabdi pada masyarakat. Untuk pengabdian itu adalah sebuah konsep di mana nantinya tim akan membuat video dengan teknik jari pendapat yang kemudian dikumpulkan berdasarkan data-data dari penduduk Kabupaten Jember yang dikatakan kurang mampu atau miskin. Kemudian langkah kerja dalam rangka mewujudkan hal itu, tim video gagasan kreatif 9 membuat proposal yang kemudian diajukan kepada dosen pembimbing program PKM bagian video gagasan kreatif. Selanjutnya proposal itu akan segera dievaluasi. Setelah dievaluasi dan dinyatakan lolos, tim video gagasan kreatif 9 menyusun rencana mulai dari menyusun teknik pengambilan gambar, sumber daya manusia, hingga lokasi yang ditentukan. Kemudian pada bagian kita kerja, tim video gagasan kreatif 9 melaksanakan program kerjanya yaitu menyusuri desa-desa yang telah dipilih, yaitu desanya tadi ada 3 sampai pendahuluan, yaitu desa Sumber Baru, Kecamatan Kalisat, Kecamatan Sumber Baru, dan Kecamatan Selo. Kemudian tim mengumpulkan survei dari para penduduk yang terduga miskin dengan cara mengambil pendapat mereka melalui kuesioner yang nantinya akan diberikan dalam bentuk kertas yang selanjutnya akan diisi dan dikumpulkan kemudian diolah datanya. Kemudian di bagian akhir atau epilog, tim telah berhasil mengumpulkan data dari 3 kecamatan yang terduga miskin itu, kemudian memberikan data-data itu kepada pihak pemerintah Kabupaten Jember dengan harapan pihak Kabupaten Jember nantinya dapat memberikan solusi yang lebih nyata terhadap kemiskinan di Kabupaten Jember. Kemudian bab 3, tahap pelaksanaan dari tanggal 4 hingga 5 dan 11 hingga 12 September, tim akan melakukan perencanaan dan kemudian berangkat menuju lokasi yang telah ditentukan dan melakukan survei. Kemudian pada tanggal 18 hingga 25 November, tim melakukan proses editing oleh video dan olah data. Kemudian pada 2 hingga 3 Desember, tim akan melakukan janji temu dengan pemerintah Kabupaten Jember dalam rangka mendiskusikan solusi yang nantinya sekiranya bisa digunakan dalam pengurangan kemiskinan di Kabupaten Jember. Sekian presentasi dari kami, mungkin ada yang ditanyakan. Silakan kalau ada yang pertanyaan. Ya, silakan. Nama saya Eduardus dari Prodi Sosiologi. Setelah saya mendengarkan apa yang Anda bicarakan di depan, dari awal kan kalian melakukan gerakan masuk kecamatan, 3 kecamatan tadi. Ya. Setelah itu melakukan pengisian kuesioner. Setelah itu langkah akhirnya itu diserahkan ke pemerintah. Nah, misal nih, kalau kalian dari kuesioner yang dilaporkan ke pemerintah tersebut tidak di-ACC atau tidak dianggap, apa langkah apa yang kalian lakukan agar membuat itu menjadi di-ACC gitu sama pemerintah? Terima kasih. Ya, maksud saya jawab. Kiranya solusi yang diberikan apabila pemerintah daerah, terutama pemerintah Kabupaten Jember tidak meng-ACC data ini, tentunya kami akan berusaha untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tingkat lebih tinggi yang maksud ini yaitu masuk ke pemerintah bagian provinsi Jawa Timur. Itu ya, sekian untuk sekarang. Ya. Juga dari program studi ofisial tadi disebutkan oleh Mas Fatur ada fiskal regional. Boleh dijelaskan apa itu fiskal regional? Saya akan mencoba menjawab pertanyaannya. Fiskal regional, kebijakan fiskal sendiri atau kebijakan
sehingga ekonominya itu jalan dan tidak aman. Lagi tanya kan? Oke, saya ya, tanya ya. Masyarakat miskin ya. Ini mengidentifikasi masyarakat miskin itu caranya seperti apa? Dari 3 kecamatan tadi, Sumber Baru, Kalisa, dan Silo. Nah, izinkan saya menjawab. Untuk data yang kami ambil dari proposal itu, kami melakukan ini pula data dari penerimaan beras miskin di tahun berdasarkan data BPS tahun 2022 bulan Maret ya. Tentu kami akui dan saya juga akui sebagai ketua bahwa ini adalah sumber yang masih kurang kalau bisa dibilang gitu, karena masih ada pendapatan per kapita di setiap kecamatan yang berbeda gitu. Memang kami akan mengevaluasi lagi tentang pengambilan data untuk penentuan target yang dikatakan miskin ini. Oke. Biasanya kalau orang-orang miskin ya, masyarakat miskin yang kita datangi itu biasanya ada respon yang kalau kita datangi ya, baik itu petugas desa atau mungkin dari kita sebagai mahasiswa. Biasanya mereka itu menganggap kita datang itu memberi bantuan program biasanya gitu. Bagaimana cara Anda agar kuesioner yang Anda nanti bikin itu bisa terisi dan diterima baik oleh masyarakat? Yang akan saya jawab, salah satu solusi yang akan kami berikan bahwa kami akan memberikan sedikit sekiranya bantuan di berupa sembako bagi beberapa kepala keluarga di beberapa kecamatan itu yang sekiranya jauh lebih membutuhkan gitu dibandingkan dengan kepala keluarga yang ada di kecamatan itu yang jauh lebih membutuhkan itu. Terus kami juga akan berupaya dengan cara persuasif dan meyakinkan mereka bahwa data ini penting dan mungkin tidak diproses secara langsung, tapi data ini tentunya akan sangat berguna bagi pihak pemerintah gitu Pak. Oke. Tadi disampaikan memberikan sembako. Dari 3 kecamatan berapa responden yang akan diberikan sembako? Untuk respon ini kami akan membatasi budgetnya, yaitu sekiranya surveinya ada 30% dari totalnya, dari total yang disurvei per kecamatan, populasi kecamatan itu, maka kami berencana untuk memberikan setidaknya stimulus sembako itu berupa sekitar 20% dari usia. 20% berapa biaya yang dibutuhkan untuk itu? Perkiraan biayanya itu di Kabupaten Jember akan memakan biaya sekitar 15 sampai 20% itu sekitar 1 juta rupiah. Bentuknya apa kalau 1 juta rupiah dari 20%? Beras sekarang harganya sekitar 12.000. Ya. Jadi berapa responden yang bisa dipakai? Sekitar apabila 30% yang kami ambil adalah 20%, maka ada rencana untuk memberikan mereka setidaknya dalam satu kepala keluarga itu kami kasih kurang lebih ya 2 sampai 3 kilogram. 2 sampai 3 kilo. Ya, semua itu kan data itu kan penting ya. Artinya gini, saya tidak berpikiran kalau memang kita harus memberikan insentif seperti itu, karena itu akan memanjakan mereka juga. Artinya bukan memanjakan dalam konteks apa, tetapi memang kita harus punya teknik ya untuk mendapatkan data, sehingga data yang kita dapatkan itu benar-benar realistis di lapangan seperti itu, tanpa kita harus memberikan sesuatu insentif dan sebagainya, karena itu
pasti akan memberikan sebuah stigma negatif buat kita juga seperti itu. Jadi kita sebaiknya tidak membuat seperti itu, tapi tujuan kita adalah research, penelitian. Kalau kita penelitian ya tujuan kita adalah menyebarkan kuesioner. Kuesioner bisa diisi dengan sebaik mungkin, hasilnya juga faktual yang ada di lapangan seperti itu. Gitu ya. Terima kasih, bisa ditutup. Ya, presentasi dari kelompok kami sudah diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa ini ya? 9.